semuanya, perkenalkan nama aku Putri Intan Ardelia Putri, bisa dipanggil Intan, nomor absen 28 dari kelas 11-3. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Ika Chandrayani, bisa dipanggil Ika, nomor absen 31 dari kelas 11-3. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Kadek Aryani Dewi Putri dari absen 13. Dan saya, Kadek Lestari Udayani, nomor absen 15. Kami dari kelas 11-3. Selamat menyaksikan. Enjoy! Hadirin semuanya, seperti yang kita ketahui bersama, penerapan kurikulum dulu dengan kurikulum sekarang sangatlah jauh berbeda. Kurikulum dulu seperti salah satu contohnya itu adalah kurikulum K13. Kurikulum K13 ini mulai diterapkan sekitaran tahun 2013 sampai tahun 2014. Kurikulum ini lebih menekankan kompetensi dasar moral dan sikap siswa dalam kompetisi dasar untuk bertanggung jawab di bidang sosial maupun alam sekitarnya. Nah, pada zaman sekarang telah diterapkan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini mulai diterapkan sekitaran tahun 2022 setelah wabah COVID-19. Kurikulum merdeka ini lebih menekankan kompetensi akademik siswa di bidang minat bakat mereka. Nah, Merdeka Belajar adalah salah satu penerapan dari kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah salah satu program terbaru dari pemerintah untuk memperbaiki asistensi lembaga pendidikan di Indonesia. Hampir seluruh sekolah di Indonesia sudah menerapkan kurikulum merdeka. Namun, masih ada beberapa sekolah yang belum menerapkan kurikulum merdeka karena kemungkinan terbatasnya dana dari pemerintah. Nah, siswa lebih memilih untuk menerapkan kurikulum K13 daripada kurikulum merdeka. Namun, tidak menutup kemungkinan masih banyak siswa juga lebih memilih untuk menerapkan kurikulum merdeka. Baik para hadirin semuanya, di sini seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi mengenai kurikulum merdeka dan penerapan Merdeka Belajar. Saya akan menjelaskan mengenai prosedur dari kurikulum merdeka. Prosedur dari kurikulum merdeka ini di tiap lembaga pendidikan Indonesia yang sudah menerapkan kurikulum merdeka itu sama. Namun, masih ada pengajar yang belum mengerti tentang prosedur kurikulum mereka yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Beberapa pengajar masih belum mengerti dengan sistem dari kurikulum merdeka ini, sehingga mereka cenderung memberikan tugas kepada para siswanya itu secara berlebihan. Para siswa di sini merasa terbebani dengan banyaknya tugas secara individu, kelompok, dan lain sebagainya. Selain itu, para siswa tidak hanya berfokus pada satu pembelajaran di kelas, namun mereka juga berfokus kepada ekstrakurikuler yang telah ditetapkan oleh sekolah maupun mereka mengikuti berbagai organisasi di sekolah. Hal tersebut juga membuat siswa sulit untuk membagi waktunya, bahkan mengefisiensikan waktu dengan baik, sehingga itu merupakan salah satu permasalahan bagi para siswa SMA Negeri 1 Seririt dalam membagi waktunya dengan baik. Apalagi sekarang di SMA Negeri 1 Seririt telah diterapkan yang namanya full day. Full day ini juga sangat menjadi tantangan bagi para siswa SMA Negeri 1 Seririt dalam menjalani kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka diciptakan untuk menjunjung nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sendiri dijadikan sebagai patokan dalam kurikulum ini. Adanya kurikulum ini, siswa diharapkan mampu memilih dan juga mengembangkan minat bakat mereka, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Hal ini terlihat dari sistem kurikulum ini, yaitu menekankan siswa terhadap kompetensi akademik. Tidak semua pelajar Indonesia merasa senang dalam melaksanakan kurikulum merdeka ini, dikarenakan tugas yang banyak dan juga disertai dengan full day yang membuat mereka merasa jenuh dalam mengemban pendidikan. Kejenuhan ini membuat mereka merasa malas belajar dan juga bosan. Peristiwa ini mendapat membuat ketidakoptimalan proses pembelajaran di sekolah. Para siswa cenderung meremehkan dan juga tidak peduli. Teman-teman semuanya, seperti yang kita ketahui bahwasanya kita sebagai pelajar tidak mampu untuk bisa dalam semua bidang mata pelajaran.
dikarenakan kita sebagai pelajar memiliki kemampuan yang terbatas. Kita sebagai pelajar memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri, menurut dengan minat bakat yang sesuai di bidang kelebihan kita dan kemampuan kita sendiri. Nah, teman-teman, bisa kalian rasakan sendiri bukan bahwasanya belajar tidak hanya berfokus di kelas, namun juga pada kegiatan-kegiatan lainnya seperti kegiatan ekstrakurikuler, proyek, dan organisasi-organisasi lainnya. Hal tersebut kemungkinan bisa membuat kita merasa lebih lelah dan sulit mengefisiensikan waktu. Teman-teman, jadi di sini saya akan memberikan saran terkait pembahasan yang telah dibahas oleh teman saya tadi. Sangat diharapkan, walau banyak tantangan dan rintangan dalam menerapkan kurikulum merdeka ini, kita sebagai pelajar harus mampu menghadapi kesulitan yang telah ditemui. Hal ini membuat kita sebagai seorang pelajar harus mampu mengefisiensikan waktu dengan baik. Nah teman-teman, itu tadi saran dari saya dan saya sekarang akan memberikan kesimpulan terkait pembahasan yang sudah saya bahas dengan teman saya. Merdeka Belajar merupakan salah satu penerapan dari kurikulum merdeka. Kurikulum Merdeka merupakan salah satu program pemerintah untuk meningkatkan asistensi pendidikan di Indonesia. Kurikulum Merdeka sudah memiliki prosedur yang sama, namun masih saja ada pengajar yang tidak mengerti akan prosedur tersebut dan bahkan melenceng dari program yang sudah diterapkan. Hal ini menjadi salah satu dampak yang tidak baik bagi murid di Indonesia, sehingga jatuhnya memberatkan para pelajar di Indonesia.